akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidihi illa an tu'midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Sebenarnya ini kelas murojaah nih ya. Ya, hari Rabu ini jadi kelas murojaah. wahai orang-orang yang amanu beriman, anfiku baru juga nih. infakkanlah min thayyibati dari yang baik, maka sabtum apa yang kalian usahakan, wa mimma dan dari apa yang akhrajna kami mengeluarkan lakum bagi kalian minal ard dari bumi, wala dan janganlah tayamamu kalian memilih al-khabith yang buruk minhu darinya, tungfikun kalian infakkan, walastum kalian tidak biakhidihi orang-orang yang mengambilnya, ila kecuali antuhmidu bahwa kalian memicikkan mata di dalamnya, dan wa'lamu dan ketahuilah ana Allah bahwa saya Allah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya dan Maha Terpuji. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah darinya yang baik, apa yang kalian usahakan, dan dari apa yang kami mengeluarkan bagi kalian dari bumi. Dan janganlah kalian memilih yang buruk darinya. Kalian infakkan, dan orang-orang tidak mau mengambilnya kecuali kalian memincingkan mata di dalamnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Shadaqallahul Adzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu dari kata nafaqah ya, alif di awalan.
Nafaqah menghabiskan, anfaqa menginfakkan, membelanjakan. Anfiku infaklah kalian min tayyibati ma kasabtum. Dari yang baik-baiknya apa yang kalian telah usahakan. Ya, ini alif ta ini menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan jamak nih alif ta ini. Iya. Thayyibat, muslimat. Ya. Jadi infaklah kalian dari apa? Dari yang baik-baiknya apa yang telah usahakan. Ya, kalau dulu uang emas, uang perak, ya, terus makanan-makanan, buah-buahan yang bagus-bagus kalau mau diinfakkan, jangan yang jelek. Loh, kenapa? Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Semuanya Allah itu baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa imma, dan dari apa yang akhrajna telah kami keluarkan lakum untuk kalian minal ardi bumi. Ya, buah-buahan ya. Jangan yang jelek-jelek itu diberikannya. Nah, ini berlaku secara umum. Oh, ini ada pakaian masih layak pakai lah, bagus. Ya, dikumpulkan. Ya, mungkin bagi kita sudah karena sudah terlalu banyak, karena setiap helai pakaian itu akan dimintai dihisap, ya, jangan banyak pakaian, nggak dipakai dilempar. Ustaz, suaranya putus-putus. Halo, suara saya? Oh iya. Putus-putus. Kenapa ya? Itu Ustaz nggak bergerak itu. Oke, saya mau pindah. Apakah sampai di masih putus? Masih. Masih kan, gimana ibu-ibu di tempat yang lain, Bu? Masih Bu Ika. Mendengar apa masih putus? Masih Ustaz. Apa mendung mungkin ya di tempat Ustaz, mau hujan kali Ustaz ya? Cuaca. Ngaruh. Tadi suara ibu bagus di sini ya. Oh, sudah. Nah, ini sudah Ustaz, ini. Tapi kok gambarnya Ustaz nggak bergerak ya? Iya, Bu. Nggak bergerak ya? Ya, udah Ustaz. Sudah kelihatan Ustaz. Iya. Iya, kok diam. Ya, diam lagi ya. Mati. Kalau aku suaranya gimana? Jelas. Kalau bunyinya jelas. Jelas. Ustaznya enggak? Iya, tempat. Ya, beneran keluar deh. Malas Timur. Ustaz. Halo, suara saya lumayan? Udah jelas Ustaz. Udah. Lumayan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ustaz. Bagus. Ustaz. Tapi kok masih di mute ya? Di tempat. Iya, masih di mute. Oh, masih di mute nih. Makanya kok Ustaz. Nah, itu Ya, ini. ada suara tapi kok di mute. Ya. Iya. Mungkin pakai HP ya. Bagaimana suara saya? Bisa didengar? Bisa Ustaz. Bisa sekarang. Aduh. Ustaz bisa dengar suara kita nggak? Iya. Wah, Ustaz lari. Kita kejar yuk.
Aduh. Ini lagian musimnya udah mulai ini ini udah mendung-mendung mau hujan gitu loh. Ya, benar. Tempatku tadi udah Nah, ini hadir lagi, Ustaz hadir lagi. tapi belum hujan. Ya Allah. Masih putus-putus ya? Enggak, udah bagus kok. Ya, udah bagus ya. Udah bagus. Bagus, alhamdulillah. Bismillah. Jadi mana tadi? Ini tuh. Oh ya. Jadi kita ini diperintah untuk infak dari yang baik-baik. Baik berupa harta maupun buah-buahan atau hasil tanaman. Itu perintahnya. Perhatikan wala tayammamu. Tayammamu itu artinya jangan kamu menuju atau menyengaja tayammamu itu. Jangan kamu menyengaja al-khabitha yang jelek. Sengaja memilih yang jelek. Jangan kamu itu menyengaja. Jangan menyengaja yang jelek. Minhu darinya. Ya, dari apa tuh? Dari yang dikeluarkan. Diinfakkan. Jangan yang sudah jelek. Yang diinfakkan. Tunfiquna. Mana tadi? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Ya. Dan janganlah kalian menyengaja atau memilih yang jelek minhu darinya. Minhu yang darinya tunfiquna kalian infakkan. Walastum padahal wawunya ini wawu haliyah ya, yang artinya padahal. Bukan dan ya maksudnya. Padahal. Padahal kalian tidaklah biakhidhihi mengambilnya illa kecuali antughmidu fi bahwa kalian memicingkan fihi padanya, memicingkan mata. Ramadan tuh dia mau ngambilnya tuh nggak tega lihatnya, saking jeleknya. Jangan. Belah mata ini. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha bahwasanya Allah ghaniyun hamid, maha kaya, hamidun maha terpuji. Maksudnya Allah tuh nggak butuh yang jelek-jelek. Kayak gitu amat ya, mau melaksanakan perintah Allah, milihnya yang jelek. Tapi orang kalau jiwanya bagus, dia akan nimbang rasa. Andaikan dirinya yang diberi seperti itu mau apa tidak. Ya, Hamid maha terpuji. Ya, hanya orang yang terpuji saja, ya, yang bisa melakukan hal-hal yang terpuji. Orang kalau terpuji pasti perbuatannya terpuji. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ya ada hadis. Ya, ada hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah membagi di antara kalian akhlak kalian. Ya, akhlaknya dibagi, ada yang akhlaknya mulia, enggak mulia. Ya. Lihat. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana ia membagikan rizki di antara kalian. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, di sini ini kan rahasia. Ini kan rahasia. Karena ini rahasia, kita ini minta kepada Allah. Bagaimana kita mintanya? Kita minta agar kita dikasih akhlak yang mulia. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sebagai
seorang nabi yang Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar dalam keadaan memiliki akhlak yang sangat agung. Beliau saja kalau sholat itu ya doa iftitah beliau mengatakan Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah sang raja. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ataraftu bidhambi, dan aku mengakui dosa-dosa. Faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Ya, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Dan tunjukilah aku pada sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada sebaik-baik akhlak kecuali engkau. Ya, wasrif anni sayyaha la yasrif anni sayyaha illa anta. Palingkanlah aku dari seburuk-buruk akhlak. Palingkanlah dariku seburuk-buruk akhlak. Jadi akhlak yang buruknya sendiri yang berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Tidak ada yang dapat memalingkan akhlak buruk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah saja. Kecuali engkau. Ya. Gitu. Minta kepada Allah. Jadi innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi di antara kalian rezeki kalian. Membagi rezeki kalian di antara kalian. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapa saja yang Allah cintai, Allah kasih. Orang yang tidak Allah cintai juga Allah kasih. Orang beriman dikasih, orang kafir juga dikasih. Kalau dunia, wala yu'tid dina illa liman ahabba. Dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintai. Orang yang Allah cintai. Jadi, kalau kita ngaji, ya, ngaji ini agama apa bukan nih? Agama, Ustaz. Agama. Dengan ngaji ini kita jadi faham apa tidak? Insya Allah paham. Nah, kita ngaji itu adalah salah satu tanda bahwa Allah mencintai kita. Amin. Tanda-tanda yang jelas. Tanda yang sangat jelas sekali. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba. Maka barang siapa yang Allah berikan agama ini, maka sungguh Allah telah mencintai dia. Ya. Walladzi, orang kalau dikasih agama, dikasih faham agama, giat belajar agama, itu tanda itu. Tanda Allah sedang mencintainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. La yaslamu 'abdun hatta yaslamu qalbuhu wa lisan. Ya, tidaklah selamat seorang hamba sebelum hatinya selamat, lidahnya selamat. Hati dulu itu diberesin. Kalau masih ada benci kepada saudara, benci kepada istri, kepada anak, kepada suami, masih ada benci, wah itu penyakit. Ya, diberesin. Hati itu diberesin. Ya, banyak-banyak istighfar. Nah, maka kita nih mesti tahu, kita nih hidup mau ya kemana? Maunya kemana? Kalau kita hidup ini maunya supaya Allah ridha, pasti kita akan jumpa dengan Allah. Maka orang yang menuntut ilmu itu apa tujuannya? Orang menuntut ilmu ya tujuannya supaya ketemu Allah. Menggapai cita Allah. Orang sedekah, orang sholat, semuanya tujuannya mesti satu saja. Jangan banyak-banyak. Satu aja. Supaya Allah ridha. Ya. Wala yu'minu hatta ya'manu jaruhu bawa'iq. Dan tidaklah beriman seorang hamba sebelum tetangganya merasa aman dari bawa itu.
Udah sholat belum? Mas Yusuf. Ya, di murojaah. Apa dia apa dia? Dia lupa. Ya. Wala yu'minu hatta ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidaklah sempurna iman seseorang atau tidaklah beriman seseorang sebelum tetangganya merasa aman dari sikap dia yang tidak baik. Apa itu? Bawa'iquhu itu. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wama bawa'iquhu atau wama bawa'iquhu ya Nabi Allah. Apa itu bawa'iq? Bawa'iqnya itu apa maksudnya? Itu orang Arab saja tanya. Apa katanya? Ghashmuhu wa dhulmuhu. Ya, ghashmuhu itu sikap kasar dia, sikap zalim dia. Jadi orang kalau tidak zalim kepada tetangga, dengan tetangga baik-baik saja tuh iman yang benar tuh seperti itu. Wala yaksibu 'abdun malan min haramin fayunfiqu minhu fayubaraku lahu fihi. Tidaklah seorang hamba mencari atau mengais harta dari yang haram, lalu dia belanjakan dengan harta yang haram itu, lalu dia memperoleh kebaikan yang banyak. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu, dan tidaklah dia bersedekah dengan harta yang haram lalu diterimalah sedekahnya itu. Wala yatruku khalfa dhahrihi, dan tidak pula dia meninggalkan hartanya di belakang punggung dia. Illa kana zaduhu ilan nar. Ya, illa kana zadahu ilan nar. Kecuali sedekah yang ia lemparkan itu, infak yang ia berikan itu. Oh, barakallahu fiik. Ya, infak. Berapa infaknya? 500 juta. Berapa? 1 miliar. Moga berkahi kamu. Tapi itu dari yang haram. Ya, bersedekah. Berapa? 1 miliar. Tapi itu dari yang haram. Yang menerima sedekah, semoga Allah beri kamu, semoga Allah ampuni kamu. Apa kata Rasulullah SAW? Terus dia mati meninggalkan banyak harta, tapi dari yang haram. Apa kata Rasul? Illa kana zadahu ila nar. Ya, itu infak dia, sedekah dia yang dari yang haram itu adalah bekal dia untuk masuk neraka. Ya Allah tuh nggak mau yang jelek, nggak mau yang jelek. Kita mau sedekah tuh ditimbang, nih bener nggak nih harta ini mau disedekahkan. La ilaha illallah. Inna Allah la yamhus sayyi'a bis-sayyi'i. Kenapa? Karena Allah tidak bisa menghapus dosa dengan dosa. Menghapus yang buruk dengan yang buruk gak bisa. Masa iya mau menghapus noda hitam dengan noda hitam lagi, yang gak bisa. Rumusnya gak ketemu. Ya. Innal khabitha la yaqul khata. Sesungguhnya yang kotor itu tidak bisa menghapus yang kotor. Itu yang disebut apa tuh? Yang disebut wala tayammamul khabitha minhu tunfiq. Jangan kalian memilih yang jelek, buruk, yang kotor untuk diinfakkan. Itu dua maknanya itu. Makna lahir, makna batin. Makna lahir mana? Makna lahir ya kalau buah-buahan yang benar, yang segar. Jangan sudah pada banyak disedekahkan yang enggak benar itu ya. Itu ya. Meskipun dari yang halal duitnya. Tuh. Atau aduh, bagus ya disedekahkan tuh buah-buah, tapi dari yang haram sama saja nih. Yang ini khabith setara lahir, ini khabith setara batin ya. Dua-duanya tidak diterima oleh Allah. Ya. Iya, Ustaz. Tapi jelaslah ini. Islam ini ajarannya ya nggak ada duanya.
Ajarannya Masya Allah. Bersih ajaran. Tidak ngajarin yang jelek-jelek. Baik, sekarang kita di ayat 268. Ustadz, Ibu. boleh tanya dulu Ustadz? Iya, silakan. Iya. Tadi Ustadz katakan itu tanda-tanda Allah mencintai kita. Kita diberi agama, kita diberi kesempatan untuk belajar, untuk mengaji. Yang saya tanyakan, adakah tanda-tanda seseorang itu mendapat ampunan dari Allah? Ada. Kalau orang kan misalnya merasa salah, merasa melakukan kesalahan, terus mohon ampunan. Nah, tanda-tanda kita diampuni itu apa, Ustadz? Nah. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika benar kalian cinta Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya. Yuhibbukumullah, ya. Surah Ali Imran ayat 31. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah atau pasti Allah mencintai kalian. Kalau ikut Rasulullah, itu tanda Allah cinta dia. Terus wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Itu tanda itu. Kalau orang apa saja ikut Rasulullah, itu tandanya apa? Tandanya dia sedang dicintai Allah dan sedang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat saja, kita ini mengikuti Rasul apa tidak? Nah, itu ya. Ya, kita ikut Rasul lah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah kita sholat ikut Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah sedekah, kita sedekah. Kata Rasulullah kita harus menjaga lidah kita, kita jaga lidah kita. Tapi ini berlaku kebalikannya, ya Bu ya. Tanda bahwa Allah sedang benci kepada dia apabila dia tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berbuat maksiat. Itu tanda itu. Tanda. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, Assalamualaikum. Afan, ini tadi baru masuk mau tanya yang walayat tayammamu ya Ustaz ya. Kalau di kamus itu artinya kok itu bertayamum lah Ustaz. Tayammamu. Itu dibahas belum tadi? Ya, itu yang fatayammamu sa'idan tayyiba ya. Iya. Fatayammamu. Tayammamu. Iya, ada beberapa sih ya. Karena bukan satu kata aja, bukan itu saja. Ya kalau ini yamma ini juga menyengaja ya. Ya menyengaja ya. Jadi dia tayammamu itu ada 3 dalam Al-Quran. Satu Al-Baqarah 267 yang sedang kita bahas. Yang kedua surah An-Nisa ayat 43. An-Nisa 43. Sama Al-Imran ya ayat 6. Al-Imran, Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ya ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau di surah Al-Maidah ayat 6 itu tentang sholat, berarti tentang wudhu ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah. Ya, tapi sama saja tayammamu itu artinya juga menujulah ya. Menujulah, tayamum itu artinya menyengaja. Menyengaja memilih. Tuh tayamum tuh. Tayamum tuh masih bahasa Arab tuh. Tayamum tuh apa artinya? Artinya menyengaja. Ya. Fatayammamu maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiba dengan debu yang baik. Yang thayyib, yang halus, yang lembut. Jangan yang kotor. Terus yang kalau dalam surah An-Nisa itu juga sama ya. Surah An-Nisa ayat 43 sama tentang tayamum. Bahwa tayamum bisa mengganti wudhu, bisa mengganti mandi wajib. Ya. Itu tayamum. Nah, tapi dalam surah Al-Baqarah ini tayamum
wala tayammamu. Artinya secara harfiah sama saja. Di 3 huruf itu, di 3 ayat itu ya. Al-Baqarah 267, An-Nisa 43, Al-Maidah ayat 6 itu arti secara harfiahnya sama saja. Menyengaja memilih. Oh iya Ustaz. Ya, sama saja. Jadi kalau tayamum berarti itu sengaja memilih apa? Memilih debu ya, untuk ganti. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Apa? Gimana kita ini? Ada lagi pertanyaan sebelum kita teruskan? Sekarang kita di ayat 268. Ibu Farida. Ya, Bu Zainab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Asyaitonu setan, ya'idukum menjanjikan kalian al-faqra kemiskinan, wa ya'murukum menyuruh kalian bil fahsya dengan berbuat kejahatan. Wallah dan Allah ya'idukum menjanjikan kalian maghfiratan ampunan minhu darinya wa fadla dan karunia. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Setan menjanjikan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan, sedang Allah menjanjikan kalian ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Ya, itu teh. Jadi itu cirinya setan itu jelas. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Asyaitanu setan itu ya'idukumu. Asalnya ya'idukum. Dari wa'ada. Wa'ada siapa artinya? Wa'ada berjanji. Dari wa'ada ini, ya wa'ada itu artinya 2. Pertama artinya menjanjikan. Ya. Menjanjikan. Terus yang kedua bisa artinya bisa artinya mengancam. Tapi dua-duanya boleh. Ya. Asyaitonu setan itu ya'idukum menjanjikan atau mengancam kalian al-faqra akan kefakiran. Kamu sedekah jangan banyak-banyak, nanti miskin, nanti fakir. Sedekah kok yang bagus-bagus jelek aja. Nah, itu bisikan setan itu. Ya, kalau Allah perintahkan yang bagus sedekah. Kalau setan ya. Kalau Allah mengatakan kamu dengan sedekah, kamu tambah kaya. Gak ada orang, nggak ada sejarahnya orang dengan banyak sedekah jadi miskin, nggak ada. Hatta orang kafir. Hatta orang kafir sedekah tidak menyebabkan miskin. Mana maksud sudah? Saya pernah satu rombongan dengan orang-orang dari Korea.
ke ND saat itu. Wah, dia katakan kalau di Korea itu gereja itu berlimpah, dana tuh berlimpah. Kenapa? Karena kita kapan kita kasih dana ke gereja itu dana rezeki kita itu bertambah-tambah. Jadi kita nggak pernah takut. Berlomba-lomba mereka sedekah untuk gereja. Ya, sedekah untuk orang miskin juga begitu, terasa. Lihat ya. Ya, beda dengan setan. Kalau setan itu menakut-nakut ya, mengancam. Jangan sedekah yang bagus-bagus, kamu jadi miskin. Ya, wa ya'murukum bil fahsya'i, dan memerintahkan kalian bil fahsya'. Ya. D-nya gak usah diterjemah. Kenapa? Karena kalau amaro itu pasti pakai B. Ya, amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar. Ya, wa ya'murukum, dan memerintahkan kalian bil fahsya'i, untuk berbuat keji. Fahsya ini jamak fahisyah. Jamaknya fahisyah. Jadi dia tuh asalnya fahisyah. Ya, asalnya fahisyatun. Asalnya. Oke, itu asalnya. Berarti B-nya untuk ya Ustaz, untuk berbuat keji. Ya, gitu aja. Fahisyah untuk berbuat keji. Kalau orang Melayunya nggak begitu. Wa ya'murukum, dan memerintahkan kalian, ia memerintahkan kalian bil fahsyai, akan perbuatan keji. Ya. Itu maknanya fahsya. Apa tuh? Fahsya tuh keji, kotor, perbuatan zina. Ya, perbuatan-perbuatan kayak gitulah. Ya, yang nggak enak didengar, kita nggak pengen dengarnya, kita nggak pengen ceritakannya, kita nggak pengen melihatnya. Kotor. Itu yang diinginkan oleh malaikat. Ya, fahsya. Tapi beda dengan Allah, wallahu, dan Allah ya'idukum, ini namanya perbandingan. Ya, dengan diperbandingkan itu nancep di hati, nancep di akal. Ini namanya logika. Supaya pinter. Wallahu, dan Allah ya'idukum, menjanjikan kepada kalian maghfiratan minhu, ampunan darinya. Kamu infak, kamu tidak miskin. Kamu infak, kamu diampuni dosa-dosa kamu. Lihat. Dosa-dosa kamu diampuni, wa fadla, dan karunia rezeki kamu ditambah. Ya. Istighfar ini wah luar biasa. Apa kata Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya. Jadi Masya Allah ya. Allah katakan ya, pesannya tuh istighfar ya. Kalau jadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di banyak tempat. Paling ini. Surat apa Ustaz? Paling jelas sekali. Tadi kan saya di surah Nuh tuh yang saya baca. Di surah Hud. Perhatikan. Apa katanya dalam surah Hud ayat 3? Wa nistaghfiru rabbakum. Ya. Dan agar surah Hud ayat 3 ya. Dan mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Ya, yumatti'kum mata'an hasan. Pasti Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian dengan kenikmatan yang baik. Di mana itu? Di dunia. Karena kalau banyak istighfar, banyak bertobat, dikasih kenikmatan banyak oleh Allah. Rizkinya dijembarkan. Dibukakan rizkinya. Ya.
ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya, sampai mati. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah pasti memberikan setiap orang yang memiliki kelebihan, Allah kasih kelebihannya. Ya, lebih banyak berbuat baiknya, Allah akan lebih banyak, akan Allah lebihkan karunia-Nya, kemuliaannya. Nah, terus masih surah Hud ayat 52. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ya. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan kirimkan air hujan yang deras buat kalian. Ya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Perhatikan. Apa katanya? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ya, istighfar tuh. Ya. Apa tuh? Ayat mengatakan wa akan menambahkan kekuatan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Apa? Jadi istighfar itu akan menambahkan untuk kalian kekuatan di atas kekuatan kalian. Ya, akan menyehatkan badan. Ya. Jadi yang semestinya sehat, ya malah tambah sehat, semakin sehat. Kenapa? Karena logikanya orang kalau banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah, beban dosanya itu diangkat. Jadi ringan. Karena ringan dari beban dosa, ya sehatlah dia hidupnya. Ya. Dipegang ini, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ya, surah dia. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Masya Allah. Hebat sekali. Ya. Menambah kekuatan pada kekuatan. Kalau dalam surah Nuh ya. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dalam surah Nuh ya. Apa namanya? Surah Nuh ayat 10 dan seterusnya ya. Surah Nuh ayat 10 dan seterusnya. Nuh katakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Aku sudah katakan kepada mereka, minta ampun kalian kepada Tuhan kalian. Ya, innahu kana ghafara, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, kalau kalian minta ampun, ya, kalian tobat kepada Allah, nanti Allah akan kirimkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nanti Allah tambahkan harta kalian, anak-anak kalian. Allah akan bikinkan untuk kalian kebun-kebun. Ya. Allah akan bikinkan untuk kalian sungai-sungai. Allah akan jadikan, Allah akan adakan itu. Dengan apa tuh? Dengan istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Itu kunci itu. Ya, itu samanya ya dengan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan jadikan untuk dia dari kesempitan keluasan, dari segala kesulitan, Allah kasih jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Banyak-banyak baca istighfar. Ya, jangan malas, jangan malas. Pokoknya kalau hati melayang-layang kemana-mana, langsung kita tangkap. Jangan kemana-mana. Istighfar. Ya, disuruh istighfar hati. Nah, mulut suruh istighfar, zikir yang banyak. Ya Bu. Ini luar biasa nih. Kalau Allahumma anta rabbi khalaqtani itu apa itu? Istighfar juga Ustaz? Itu sayyidul istighfar. Itu sayyidul istighfar. Ya, Itu lebih bagus rajanya istighfar. Wah, bagus. Ya, tapi yang paham dong artinya ya. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka. Ya, paham artinya. Jangan sudah dibaca nggak paham artinya, sayang. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu.
Gitu ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ini kali ini kan perbandingan ya. Ya Bu. Ini kan perbandingan antara setan seperti apa, ciri-cirinya. Ciri-cirinya nakut-nakutin kemiskinan. Ciri-cirinya nyuruh perbuatan yang nggak beres. Itu cirinya setan. Jadi kalau kita berbuat yang maksiat, berbuat yang nggak beres tuh, itu artinya kita sedang dibawa oleh setan. Dikuasai oleh setan. Maka Allah katakan apa? Istahwada alaihim syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ya Allah kuasai mereka, itu yang menyebabkan mereka lupa dari dzikir kepada Allah. Memang orang kalau berbuat keji pasti lupa dari Allah. Ya. Orang kalau tidak dzikir kepada Allah, itu kata Allah sedang dikuasai oleh setan. Berarti sering kita dikuasai setan ya, karena sering nggak berzikir kan? Ustaz. Mana tuh ayatnya yang saya baca tuh? Istahwada alaihim syaitan. Istahwada. Ya, Ibu lihat ya. Istahwada. Saya mau kasih tahu kepada Ibu. Istahwada. Al-Mujadilah ayat 19. Istahwada alaihim syaitan fa'ansahum dzikrallah. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah, lupa zikir kepada Allah, ya kan? Jadi kalau orang lupa dari zikir kepada Allah, itu berarti itu sudah fase kedua. Apa fase kedua? Dikuasai dulu oleh setan, lalu dibikin lupa dari zikir kepada Allah. Al-Mujadilah. 19 Ustaz ya. Ayat 19. Ulaika hizbus syaitan. Ya, orang kalau lupa dari zikir kepada Allah itu ya partainya setan. Ikut partainya setan. Nauzubillah min dzalik. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Diingat-ingat. Ya, partainya setan itu pasti rugi. Ya. Partainya setan itu ngajak korupsi melulu. Aduh, politik lagi. Kampanye, Ustaz. Kampanye lagi nih Ustaz. Tafsir dipakai untuk kampanye. Apa Ustaz? Kampanyenya untuk istighfar. La ilaha illallah. Manusia nih pada. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang kita di ayat 269. Ini ayat yang luar biasa ini. Siapa nih mau? Boleh ya, Ustaz? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Masya Allah. Suara dari langit. Ya, silakan. Di tarjim ya Ustaz ya? Iya, tarjim. Afwan. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha. Yu'ti memberikan hikmah, al-hikmah man yasha bagi siapa yang diinginkan. Wa dan man siapa yu'tal hikmata yang diberikan hikmah faqad utiya maka dia telah diberikan khairan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru dan ma tidaklah atau tidak ada yadhakkaru yang mengingat atau mengambil pelajaran illa kecuali ulul albab, orang yang mempunyai akal sehat.
Ini santri Ustadz dari mana ini Ustadz? Dari Makassar. Oh, baru Ustadz ya. Udah terbahasa Arab Ibu. Baru sudah seperti ini. Iya. Ya, soalnya Ustadz. Oh, Masya Allah, suaranya. Anak talib, dari langit Ustadz. Semuanya talib di sini, nggak ada yang Ustadz. Sampai Ustadznya saja juga talib. Dia udah pintar bahasa Arab Bu Fadlinya. Kemarin udah cakap-cakap cakap-cakap dalam bahasa Arab Ustaz sama Ustaz Bayu, alhamdulillah. Gitu. Silakan dilanjut Ustaz. Ya. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'ti itu yaknya nih kembali kepada Allah ya. Berarti kan ini kan yu'ti kan dia. Yaknya nih dia Allah memberikan hikmah. Apa ini hikmah ini? Hikmah itu dari kata hakama, artinya menghukumi. Menghukumi secara bijak. Ustadz suaranya kecil ya. Halo? Ustadz suaranya agak menjauh Ustadz. Apa bisa begini? Volume apa Ustadz? Udah full belum Ustadz? Udah full nih sampai kenyang saya. Nah ini sudah mulai muncul Ustadz. Oke, sudah Ustadz. Ada? Oke, sudah. Nah, jadi apa itu yang disebut hikmah di sini? Hikmah itu yang dimaksud di dalam tafsir atau di dalam Al-Quran ini adalah kalau menurut Ibnu Abbas ya, adalah al-ma'rifatu bil Qur'ani nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi wa muqaddamihi wa muakhirihi wa halalihi wa haramihi ya wa amthalihi. Yang disebut hikmah kata Ibnu Abbas di sini adalah pengetahuan tentang Al-Quran. Mana yang nasikh, mana yang mansukh. Nasikh itu ayat-ayat yang menghapus hukum dari ayat-ayat yang lainnya. Suara masih terdengar? Masih Ustaz. Mana yang muhkam, mana yang mutasyabih. Mana yang muqaddam, mana yang muakhir. Mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Ya, mana yang halal, mana yang haram. Ya, mana perumpamaan-perumpamaan. Ya. Itu tuh hikmah. Ya. Kalau yang disebut hikmah itu adalah al-ma'rifatu bil Quran, maka ini artinya adalah ulumul Quran. Nah, ulumul Quran itu cabangnya ada 80. Ya, menurut Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa jumhur itu apa ya? Jumhur itu mayoritas ya. Ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa hikmah itu yang paling tinggi adalah kenabian. Orang kalau diberi kenabian, diangkat menjadi nabi, itu hikmah yang tertinggi. Yang lebih khusus dari itu adalah risalah, kerasulan. Itu lebih khusus lagi. Maksudnya lebih tinggi lagi. Nah, untuk
para pengikut Nabi, hikmah itu adalah bagian, ya, bagian dari pemahaman mereka akan yang diwariskan dari kenabian dan kerasulan. Itu ya. Maka siapa yang memperoleh banyak bagian dari warisan Rasul, ya semakin banyak yang dia warisi, semakin banyak hikmah yang ia dapatkan. Ya, apa yang Rasul wariskan? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, hafal Quran, dapat hikmah dia. Hafal Quran, faham, wah, lebih dahsyat lagi. Hafal Quran, ya, faham hadis, mengetahui hadis, mengerti cara istimbatnya, wah, lebih dahsyat lagi itu. Ya, nah, gitu ya. Ya, kata Ibnu Mas'ud kan, Ra'sul hikmati makhafatullah. Ya, pimpinannya hikmah adalah takut kepada Allah. Ya, orang kalau takut kepada Allah itu namanya hikmah, itu sudah dapat hikmah. Ya. Gitu ya. Yes. Misalnya hadis ya, man hafizul Qur'ana, barang siapa hafal Quran sampai barang siapa gara-gara man hafizul. Iya, dipakai fa semua ya Ustaz. Iya, kata orang Jawa, telepon safi di sefak-sefak. Insyaallah. Sorry ya Bu ya. Semua pakai fa. Bapak enggak fa. Man hafizul Qur'ana, barang siapa yang hafal Quran, faqad udrijatin nubuwat. Faqad udrijatin nubuwatu baina katifaihi, maka telah disisipkan kenabian itu di antara pundak dia. Maksudnya beban kenabian itu ada di punggung dia. Orang hafal Quran, beban kenabian ada di punggung dia. Ghaira annahu la yuha ilaihi. Bedanya karena dia tidak dikasih wahyu saja. Lihat betapa hebatnya orang hafal Quran. Hafal terus paham. Tapi kalau hafal nggak paham, aduh sayang sekali. Ya, terus ya. Paham mengamalkan. Ya, faham mengamalkan. Ya. Gitu ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya. Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh iri. Hasad maksudnya di sini iri ya. Tidak boleh iri kecuali pada dua golongan ini. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Ya. Lalu seorang yang dikasih harta oleh Allah, lalu dia salurkan harta itu untuk kebaikan, untuk yang hak. Yang satunya lagi, ini orang kaya, tapi masya Allah ya, masjid ini dia yang tebok. Solita, ikhtasir. Ya. Jadi masjid ada di Bekasi itu. Masjid besar sekali. Ditanya, ini terkatung-katung ini masjid besar. Berapa lagi dananya? 13 miliar lagi. Orang Arab tuh. Mana? Yuk kita ke apa namanya? Ke notaris. Datang ke notaris. Isinya, ya dia yang tanggung seorang. Jangan lagi minta-minta dana. Jangan lagi minta sedekah udah. Saya yang tutup. Tekan jadi itu satu orang. Kita tuh iri kepada orang seperti itu. Wa rajulun atahullahu hikmatan, dan orang yang Allah kasih hikmah. Apa hikmah di sini? Mengerti Quran, mengerti sunnah, itu hikmah. Ya. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimha. Lalu dia memutuskan perkara-perkara kalau dia jadi hakim dengan
dengan hikmah itu, bijaksana. Ya. Terus wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Gitu, ya. Terus wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya, Allah katakan apa tadi? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, siapa yang diberi hikmah maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak, tak ternilai harganya. Ya. Wa ma yadzakkaru, apa tadi? Dan tidaklah mengambil pelajaran illa ulul albab. Maksudnya tidaklah mengambil pelajaran ini, tidaklah dapat merespon hal ini illa ulul albab, kecuali orang yang cerdas. Orang yang berakal. Ulul albab itu apa sih artinya? Orang-orang yang albabnya akal, Ustaz. Orang yang cerdas. Ya, orang yang otaknya cerdas. Ya. Itu ulul albab. Jadi kalau selalu ulul albab itu arahnya ke otak yang cerdas, merespon ayat-ayat Allah. Itu orang yang cerdas. Lihat aja misalnya di surah Ar-Ra'd ayat 19. Itu ulul albab. Itu. Merespon ulul. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya, hanya ulul albab saja yang merespon pernyataan atau pertanyaan ini. Jadi kalau ulul albab itu pasti dia respon ini. Oh, ini hikmah. Ya, hikmah itu apa? Hikmah itu memahami Al-Quran, memahami sunnah, ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu sunnah. Ulul albab pasti akan kejar nih hikmah ini. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, mempelajari Al-Quran, belajar sunnah. Ya, ini kita sedang belajar dikit-dikit ya. Saya kira itu, Bapak Ibu. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ulul albab ini Ustaz pernah membahas, itu panjang Ustaz katanya. Cukup Ustaz. enggak? Masih mau diperpanjang. Ya, waktu itu Ustaz kan 16 ulul albab, 16 ulul absor gitu Ustaz ya. Nanti akan bukan bikin tema baru gitu Ustaz. Paling hebat ulul albab di surah Ar-Ra'd. Saya paling cinta itu. Ar-Ra'd. Dari ayat 19 ya sampai ayat 25. Iya, Ustaz. Ayat 19 sampai 25. Ya. Terima kasih Ustaz, sudah setengah 6 lewat. Bu Nini, untuk nanti malam gimana Bu Nini? Libur atau pengganti? Ada yang badalin? Bagaimana? Kenapa Ustaz Baninya? Ada acara. Oh, ngisi maulid ya? Kelihatannya begitu. Dan. Jadi gimana Bu Nini? Nggak ada? Bentar. Ustaz Maman. Oh, iya. Kata kerja, pola kata kerja bentuk perintah kok, tapi masih ini. Ini, ya udah. Kita ini ya. Baik, Ustaz Solihin, Jazakallah khairan katsiro, dan teman-teman semua. Terima kasih ya sudah hadir di kelas sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini penuh dengan keberkahan dan juga mudah-mudahan apa namanya sebagai sebagai pelebur dosa kita dengan melafazkan ayat-ayat Al-Quran dan juga mencoba memahaminya dengan menerjemah ya, dengan belajar menerjemah dengan Ustaz Solihin, insyaallah. Baik, kita tutup kelas sore ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.